Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Oleh karena itu, pembelajaran kita masih lewat online atau daring. Sebelumnya saya ucapkan pada kalian yang berhasil naik ke kelas 11. Nah, di kelas 11 ini kalian bertemu lagi dengan saya pada mapel bahasa Indonesia. Mungkin di kelas 10 kalian sudah sering bertatap muka dengan saya, jadi tidak perlu lagi saya memperkenalkan diri ya. Oke. Pada pertemuan pertama ini saya akan membahas bab pertama. Di kelas 11 materi yang pertama itu adalah mengenal teks prosedur. Nah, apa itu teks prosedur? Mungkin bisa saya gambarkan ketika kamu membeli sebuah makanan instan. Di balik kemasannya tentu ada sebuah prosedur atau langkah-langkah cara membuatnya. Kemudian banyak ya teks prosedur di sekitar kehidupan kita. Misalnya selain makanan instan, cara menggunakan sesuatu atau benda. Misalnya cara memasang lampu itu juga ada. Nah, lebih lengkapnya kita bahas langsung saja apa itu teks prosedur. Kita lihat tampilan slide berikut ini. Baiklah, bisa kalian simak materi bab 1, mengenal teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Nah, sebelum kita masuk ke pengertian teks prosedur, bisa kalian lihat dulu peta konsepnya. Kira-kira pembelajaran pada bab 1 ini kita akan belajar apa saja. Nah, peta konsep ini memudahkan kita untuk memahami materi. Karena seseorang yang berjalan tanpa peta itu memiliki peluang tersesat lebih besar dibandingkan yang memiliki peta. Bisa kalian lihat di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, mengkonstruksi informasi teks prosedur. Nah, di dalam mengkonstruksi ini ada dua yang akan kita bahas, pengertian dan ciri-ciri teks prosedur. Kemudian menganalisis struktur teks prosedur. Nah, yang akan saya bahas pada kesempatan ini hanya cukup dua, yaitu pengertian, ciri-ciri yang masuk dalam mengkonstruksi, kemudian struktur teks prosedur. Ada dua sub pokok bahasan, yaitu struktur teks prosedur dan mengkonstruksinya. Baik. Nah, kita lihat. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Atau dengan bahasa lain adalah salah satu jenis teks yang memberikan informasi kepada pembaca dalam bentuk langkah-langkah atau tahapan melakukan sesuatu. Intinya prosedur itu adalah petunjuk di dalam melakukan sesuatu. Nah, sama Pak Kamal. Pak Kamal dulu. Pak Kamal, Pak Balangin dulu Pak Kamal. Biasanya petunjuk ini sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu dalam kemasan makanan, petunjuk membuat makanan, atau petunjuk
menggunakan sesuatu. Nah, itu banyak sekali kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 jenis, di situ bisa kalian lihat, yaitu prosedur sederhana, kemudian prosedur kompleks, dan protokol. Lanjut. Ciri-cirinya ada 8, bisa kalian lihat sendiri, ditulis secara jelas judulnya. Ya, tujuannya apa? Agar orang yang membaca prosedur itu bisa memahami. Kemudian langkah-langkah kerjanya dipaparkan secara urut. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau tidak urut akan menyesatkan orang yang mengikuti prosedur. Ketika langkah kerja yang satu dengan yang lainnya koheren. Koheren itu maksudnya nyambung, berhubungan. Kemudian teks bersifat informatif atau memberi informasi. Dipaparkan secara terperinci, sangat detail. Kemudian bersifat objektif, yang disampaikan bersifat universal. Kemudian yang ke-8 bersifat aktual, akurat, dan logis. Itu ya. Berikutnya adalah bagian struktur teks prosedur. Ada 3 bagian struktur teks prosedur. Yang pertama adalah tujuan. Pada bagian tujuan ini biasanya berada di awal paragraf atau di awal teks prosedur. Nah, apa isi dari bagian tujuan ini? Tujuan ini berisi penjelasan atau pengantar mengenai topik yang akan dibahas dalam teks. Ini ya. Yang kedua adalah langkah-langkah. Langkah-langkah ini adalah tahapan-tahapan yang harus disampaikan atau alur kegiatan. Nah, alur kegiatan yang harus ditempuh oleh pembaca. Nah, bagian ini berisi cara-cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dalam prosedur tersebut. Nah, biasanya selain langkah-langkah juga bisa dimasukkan alat-alat dan bahan-bahan bila itu diperlukan. Ya. Yang terakhir adalah penegasan ulang. Ya. Penegasan ulang ini bagian akhir. Bagian ini biasanya terletak paling akhir dari teks prosedur. Ya. Itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Itu dulu materi yang bisa saya sampaikan mengenai teks prosedur pada bab pertama. Kita tadi sudah membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri, kemudian strukturnya. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas olahraga, struktur kebahasaannya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau belum paham bisa like, bisa komen lewat Classroom di channel YouTube atau Japri juga bisa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.